Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, kita akan bertemu kembali di dalam pembahasan hari ini. Tepat di hari ini kita akan mengelola kartu persediaan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, agar kita belajar dengan semangat tapi tetap mendapatkan ridho dari Allah SWT, kita laksanakan doa bersama dulu ya. Oke, baik, silahkan dipimpin salah seorang. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, maka kita mulai sekarang belajar tentang mengelola kartu persediaan. Hari ini masuk semua kan? Ada yang masuk. Siapa? Siapa? Kenapa? Sakit. Sakit. Baik. Ada lagi? Tidak ya? Tidak. Oke, hanya satu ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa untuk meningkatkan proses belajar kita semuanya. Kita mulai belajar bersama-sama ya. Siap? Siap. Oke, baik. Kita akan hari ini selama jam pelajaran hari ini kita akan mengelola kartu persediaan. Oke. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa untuk apa kita belajar mengelola kartu persediaan hari ini, supaya kamu bisa menentukan, bisa mengetahui manfaatnya. Mengapa kita mempelajari mengelola kartu persediaan? Kita lihat, kita ingin sekali nanti mencoba bahwa kalian nanti bisa menjelaskan. Jadi setelah mempelajari mengelola kartu persediaan ini, kalian semuanya bisa mengelola atau menjelaskan pengertian tentang kartu persediaan. Ini ya. Kemudian dapat mengidentifikasi komponen dan fungsi kartu persediaan, dan kemudian mengisi kartu persediaan berdasarkan transaksi. Nah, yang terakhir adalah menganalisis saldo persediaan dengan akurat. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Jadi kalian nanti bisa memahami hal-hal ini yang bisa kita lakukan bersama. Nah, hari ini kita akan melakukan pendekatan dengan deep learning ya. Dan untuk itu mari kita mulai sejenak ya. Teknik stop untuk meningkatkan fokus kalian terlebih dahulu. Silahkan kita pahami bersama-sama tentang teknik stop ini. Silahkan yang bertugas untuk memainkan musiknya, silahkan. Oke, baik. Sekarang mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Ya, kita istirahatkan sejenak fisik kita. Untuk itu saya minta kalian duduk dengan nyaman, senyaman mungkin. Ya, boleh menggeser posisi duduk kalian agar lebih nyaman. Ya, cobalah duduk dengan tegak, tidak membungkuk supaya kita menjadi nyaman. Tetap tegak ya, tetapi kedua bahu kita tetap rileks. Ya, rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Oke, kemudian rasakan kedua telapak kaki kalian bertumpu pada lantai. Semuanya bisa melakukan seperti itu. Kemudian silakan pejamkan mata jika memang kalian merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Kita semuanya konsentrasi hal ini supaya kita betul-betul merasakan betapa pembelajaran hari ini sangat penting untuk kita ikuti bersama-sama.
Lakukan terus hingga kemudian saat bernafas kalian rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Kemudian coba kalian rasakan abdomen yang turun naik saat kita bernafas. Rasakan lebih dalam. Mari kita bernafas lebih pelan dan dalam. Oke. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat kita bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Oke. Dan hembuskan dalam 4 hitungan pula. Kemudian kita coba rasakan tubuh kita terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, ya. Oke, jeda sejenak. Kemudian sekitar dahi, coba kita perhatikan kelopak mata kita. Tetap kita pejamkan mata jika memang ini membuat kalian nyaman. Kemudian kita coba untuk merilekskan kembali kedua bahu. Oke, amati perasaan kita semuanya, rasakan. Kemudian amati pikiran kita. Apakah yang kita pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kita lakukan setelah ini? Terus belajar atau kita akhiri saja? Ya. Kita coba terus bernafas perlahan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Kemudian rasakan ketenangan. Jangan lupa bahwa hari ini kita akan belajar dengan penuh kesadaran dan ketelitian. Cari tahu, pikirkan, mengapa penting bagi kita memahami kartu persediaan. Baik, terus lakukan. Ingat bahwa dengan mengelola kartu persediaan, kita belajar bukan hanya mencatat, tetapi juga memahami arus barang dan nilai perusahaan. Sesungguhnya, ini adalah keterampilan nyata dalam dunia kerja. Dan coba nanti perhatikan baik-baik, setiap transaksi yang kamu catat, rasakan bahwa setiap angka membawa makna, mencerminkan aktivitas nyata dan usaha kalian. Nah, nanti coba kamu perhatikan juga bagian mana yang paling menantang, apa yang bisa kalian perbaiki nanti. Sadari, hari ini kita belajar bahwa ketelitian dan kesabaran membuat pekerjaan kita di dalam akuntansi ini lebih mudah. Dan jangan lupa merasa bangga terhadap proses belajar yang sedang kita alami. Rasakan itu semuanya. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang. Tetap perlahan saja. Dan silakan buka mata kalian sekarang. Mari kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Bagaimana kira-kira bisa fokus? Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan mari kita coba bermain-main terlebih dahulu supaya kita semuanya menjadi lebih bahagia untuk belajar bersama-sama ini, ya. Kita akan coba belajar bersama-sama dengan saya ingin meningkatkan fokus kalian dengan kita lihat ya. Jadi nanti kalau saya bilang up, berarti tangannya ke atas. Halo, perhatikan semuanya. Kalau up, berarti tangannya ke atas. Kalau clap, berarti tepuk 1 gini ya. Oke. Kemudian booms, berarti dibom. Diam saja. Oke, boleh tertawa kalau ada yang salah. Ya, silakan. Bisa dimulai? Bisa. Fokus semuanya ya. Oke, siap semuanya. Sekali lagi, up, berarti tangan ke atas, kemudian clap berarti kita bertepuk tangan, dan booms ya, booms itu berarti di bom. Oke, mulai ya. Up, up,
Oke, baik. Semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Artinya kalian sudah fokus semuanya untuk belajar. Ya. Jadi, kita mulai sekarang. Jangan lupa untuk bisa memahami ini semuanya, kalian bisa menggunakan buku sumber selain buku-buku yang lain yang sesuai dengan akuntansi keuangan untuk mengelola kartu persediaan. Kalian juga bisa menggunakan buku ini ya, sesuai dengan buku pegangan kalian, yaitu penerbit Erlangga, yang kemudian penulisnya adalah Dwi Harti MPD dan editornya Nandares Supratiwi. Oke ya, semuanya bisa membuka buku ini. Silahkan kita mulai belajar untuk mengelola kartu persediaan. Oke, sebelum saya mengajak kalian untuk belajar mengelola kartu persediaan, coba di antara kalian apa yang sudah bisa menyadari atau memahami apa itu kartu persediaan? Pernah mendengar istilah kartu persediaan? Apa itu coba? Dokumen atau tata lain digunakan untuk memantau dan mengelola persediaan barang atau bahan-bahan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Oke, baik. Kalau begitu, karena itu ada dokumen, berarti yang dicatat adalah persediaan. Apa itu persediaan coba? Ya, silakan. Lancar milik entitas yang bentuk barang Hmm? yang dijual tanpa merubah bentuk. Ya, tepuk tangan dong untuk kedua temanmu ini ya. Nah sekarang kalau begitu, kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di ibu kantin yang kita beli setiap hari, berarti persediaannya apa dong? Makanan apa saja itu? Berarti yang termasuk persediaannya apa? Yang semuanya dijual di situ. Apa itu? Ada gorengan, ada apa saja? Ayam dan seterusnya. Itu namanya persediaan. Paham ya? Jadi persediaan itu apa? Kalau begitu, barang yang akan dijual. Betul sekali ya. Barang yang akan dijual. Itu namanya persediaan. Kira-kira butuh dicatat atau tidak? Perlu enggak kira-kira? Kenapa kok perlu dicatat? Apa masalahnya? Untuk apa sih kita mencatat persediaan? Ingatan manusia itu terbatas atau tidak? Nah, untuk itulah segala sesuatu harus kita catat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ketinggalan. Misalnya persediaan kita tadi sebanyak 100. Kemudian kalau kita tidak hitung terlebih dahulu, tidak kita catat bahwa ada gorengan 100, maka yang terjadi apa nanti? Ketika kita akan menghitung laba kita menjadi kesulitan, ya enggak? Nah, itu untuk perusahaan atau untuk UMKM atau untuk pedagang kecil. Nah, sekarang kalau kita itu hanya pedagang kecil saja perlu kita catat, ya kan? Apalagi untuk perusahaan yang besar, sehingga perlu kita membuat sebuah kartu persediaan. Sebelum kita memahami kartu persediaan, mari kita coba terlebih dahulu untuk melihat pengertian persediaan. Kita lihat ya. Jadi persediaan itu kalau secara definitif ada seperti ini, ya. Aset lancar yang memiliki entitas, yang dimiliki oleh entitas. Jadi aset lancar yang dimiliki oleh entitas ya, yang berbentuk barang untuk digunakan dalam kegiatan operasional, dijual kembali tanpa mengubah bentuk, atau kegiatan produksi atau tidak diproduksi kembali untuk dijajikan kembali barang dalam bentuk yang berbeda. Jadi persediaan itu kalau kita lihat di ibu kantin berarti merupakan persediaan barang dagangan, ya. Jadi barang yang siap kita jual tanpa mengalami perubahan bentuk, ya. Nah, untuk itu, kalau barang yang mau diproduksi kembali, itu berarti adalah nanti kita harus mengalami proses produksi. Nah, itu biasanya di perusahaan industri ada 3 hal, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi inilah yang kemudian menjadi persediaan barang dagangan yang siap untuk kita jual. Bisa difahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, baik, saya lanjutkan. Sekarang
Bagaimana kita mencatat persediaan? Karena kita tahu bahwa ingatan manusia itu sangat terbatas, maka setiap persediaan yang kita miliki harus kita catat terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ada beberapa sistem yang bisa kita lakukan di dalam mencatat persediaan. Terhalangi, Mbak? Tidak ya? Oke. Kita lihat dalam hal ini adalah pencatatan sistem periodik. Ini dilakukan secara fisik ya, pencatatan secara fisik. Nah, ini adalah jika barang yang dijual itu relatif banyak, harga satuan barang relatif rendah, dan HPP dihitung pada akhir periode. Nah, ini yang dikatakan bahwa ini adalah untuk persediaan yang ada di ibu kantin itu. Berarti kita menggunakan sistem fisik karena jumlahnya tidak terlalu jumlah harganya tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah persediaannya banyak. Sama dengan toko kita, ya, toko kita yang ada di UPJ-nya akuntansi, ya. Juga UPJ yang ada di kelas utara, sekolah utara. Ini juga merupakan kita menggunakan sistem fisik karena jumlah barangnya, persediaannya sangat banyak jenisnya dan harganya tidak terlalu tinggi. Sedangkan yang perpetual ini adalah pencatatannya dilakukan secara kontinu, ya. Nah, ini biasanya terkhusus untuk harga barang yang tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi harga satuannya sangat tinggi. Ya, seperti perusahaan toko elektronik gitu ya. Seperti yang di Jalan Pramuka itu ya, di Jalan Basuki Rahmat ya. Nah, itu adalah kita mencatatnya dengan menggunakan sistem perpetual. Ya, kemudian mutasi barang itu akan terlihat di dalam akun yang tercatat, ya, di dalam akun persediaan. Sehingga setiap persediaan kita catat ke dalam buku pembantu masing-masing. Sehingga ini yang perlu kita buatkan kartu persediaan. Nah, jadi kalau begitu yang perlu kita buatkan kartu persediaan adalah persediaan yang harganya apa? Tinggi dan jumlah barangnya tidak terlalu banyak jenisnya. Ini yang perlu kita buatkan kartu persediaan. Oke, kita lihat prosedur pencatatan kartu persediaan dengan sistem fisik sekarang, ya. Pencatatannya di dalam jurnal, ya. Berarti tadi yang pertama kita mempelajari tentang pengertiannya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ya, prosedur pencatatan persediaan fisik. Nah, jurnalnya seperti ini. Kalau kita menggunakan sistem fisik, berarti ketika ada faktur penjualan yang kita terima, maka dicatat di dalam buku jurnal penjualan dengan mendebit cash in bank atau account receivable. Ya, kalau itu adalah dijual secara apa? Kredit. Jadi kalau secara kredit account receivable. Kalau tunai berarti cash in. Yang kedua adalah kreditnya sales of merchandise. Oke. Kemudian kalau ada retur penjualan berarti seperti ini, ya. Sales return, kemudian account receivable, langsung mengurangi utang. Receivable berarti apa? Piutang. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini untuk sistem apa? Fisik. Lanjut ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan kalau kita menggunakan ini prosedur perpetual. Bagaimana kita melakukannya? Maka kita harus mencatatnya adalah dengan ini. Sama tadi cash and bank atau account receivable, kreditnya adalah sales of merchandise. Tetapi harus kita lengkapi dengan harga pokok barang yang dijual. Jadi kita gunakan cost of goods sold, merchandise of inventory. Paham perbedaannya? Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Cukup ya. Sehingga kalau ada terjadi retur, nah seperti ini. Sales return, account receivable. Semuanya jelas ya? Ada pertanyaan? Cukup bisa difahami? Pemahaman kalian bisa kalian perkuat dengan membaca buku yang sudah saya sampaikan tadi.
Ya, di situ lengkap juga. Oke, baik. Kita akan lanjutkan membukukan data persediaan ke dalam kartu persediaan. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh siapa namanya tadi, Mbak? Nah, ya tadi sudah disampaikan yang jelas oleh temanmu bahwa kartu persediaan ada seperti ini. Ya, kartu yang mencatat ringkasan transaksi yang berkaitan dengan mutasi atau pergerakan persediaan dan sisa saldo. Jadi persediaan itu kita catat ke dalam kartu persediaan sehingga sisanya akan terlihat jelas. Paham ya? Oke. Lalu kemudian bagaimana kita membukukan kartu persediaan? Kita akan lihat coba. Sebelum kita ini mencatatnya, terlebih dahulu kalian harus memahami apa saja yang ada di dalam kartu persediaan. Di situ ada tanggal transaksinya, ada keterangannya, kemudian ada jumlah masuk, debit dan kredit. Nah, secara jelas kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk inventory card atau kartu persediaan. Nah, inventory name ini berarti kita catat apa nama persediaan kita, ya. Kemudian kodenya apa, metode yang kita gunakan mencatat bagaimana, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kamu perhatikan semuanya. Date adalah kita isi tanggal, dokumennya dokumen dari apa. Kemudian ada 3 kolom di sini, ada purchase, cost of goods sold, dan balance. Berarti di sini kalau ada pembelian masuk di purchase, ya, langsung mempengaruhi balance. Tetapi kalau ada penjualan, berarti langsung berada di cost of goods sold. Sampai di sini paham? Jelas? Coba kita lihat bersama-sama sekarang bagaimana kita akan mencatat kartu persediaan kita. Coba semuanya perhatikan di HP-nya masing-masing sesuai yang sudah saya berikan kemarin, ya. Sudah ketemu semuanya? Baik, kita akan coba melihat bagaimana kita akan mengerjakan atau membuat kartu persediaan ini, ya. Kamu lihat di sini ada transaksi yang sudah saya siapkan. Semuanya melihat di layar, ya. Oke, sampai tanggal berapa itu terakhir? Tanggal 29? Ya. Oke, baik. Ada PD Seneng Jaya yang menjual barang dagangan berupa barang elektronik. Sehingga perlu kita buatkan apa? Kartu persediaan atau inventory card, ya. Nah, dia menjual televisi. Nah, data mengenai persediaan itu ya terlihat seperti ini pada bulan Mei. Mei tanggal 7 ada pembelian 100 unit, ya, di mana setiap unitnya adalah 3 juta. Ada nggak TV yang seharganya 3 juta? Ada, ya. Bagaimana cara mencatatnya? Kita lihat sekarang. Nah, ini cara mencatat di dalam kartu persediaan. Perhatikan baik-baik. Pada tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Oh ya, gitu ya. Bulan 5 tanggal 7. Oke, baik, pinter ya. Koreksi yang bagus sekali. Ini adalah kita membeli 100 unit ya. Membeli 100 unit. 100 unit apa? Ya, 100 unit televisi dengan harga 3 juta. Maka mencatatnya coba kamu perhatikan baik-baik. Di sini di purchase karena kita membeli 100 unit A 3 juta price-nya, sehingga totalnya adalah sejumlah ini. 300 juta. Sampai di sini jelas? Sehingga saldonya adalah sebesar ini. Oke? Sampai di sini di tanggal 7 ini ada pertanyaan? Kita perhatikan. Berikutnya tanggal 19 ada penjualan 30 unit. Coba perhatikan baik-baik. Ini penjualannya 30 unit ya. Berarti kita jual 30 unit dengan harga mana? Karena kita menggunakan sistem FIFO ini, artinya
Barang yang kita beli terlebih dahulu, kita jual terlebih dahulu. Baik. Ketika kita akan menjual, maka yang kita lihat di sini adalah harga di sini. Sehingga ini masuk di cost of goods sold sebesar 3 juta, jumlahnya sekian ini. Tidak di harga jual. Ya, paham? Paham ya? Tidak di harga jualnya, tetapi dilihat di HPP-nya waktu membeli. Ini sehingga sisanya ada 70, kemudian harganya 3 juta menjadi sekian saldonya. Paham? Kembali sekarang kita lihat di tanggal 22 pembelian 70 unit. Nah, ini coba kamu lihat. Pembeliannya adalah 70 unit masuk di purchase ya dengan harga sekian, maka ini masuk sekian sehingga di balance-nya nanti saldonya adalah 70 dan 70 dengan masing-masing harga seperti itu. Coba perhatikan baik-baik, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya. Jelas? Jelas? Oke, baik. Sekarang berikutnya. Kita lihat, di sini ada penjualan ya. Penjualan sebanyak 80 unit ya. Awas, hati-hati. Kamu lihatnya, jangan lupa. Ini masuk pertama, keluar pertama. Berarti yang kita jual terlebih dahulu adalah yang harga 3 juta. Sehingga 70 dikalikan ini ketemu ini. Yang kita jual berapa tadi? 80. Berarti kurang berapa? 10. 10 berarti kita ambilkan dari harga yang 3 juta 100. Ketemu ini sehingga sisanya tinggal 60 dengan harga 3 juta 100. Ada pertanyaan? Jelas ini? Oke, lanjut. Oh, salah ini ya. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Ya. Ke tanggal berikutnya. Nah, tanggal 25. Ada pembelian lagi sebesar 10. Berarti mencatatnya di sini ditambah. 28. Oh, 28 ya. Oke. Baik. Berarti kalian memperhatikan baik-baik ini ya. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Nah, berikutnya tanggal berapa? 29. Ada penjualan, berarti yang dijual adalah yang seharga 3 juta 100 terlebih dahulu. Oke, jelas semuanya sehingga sisanya terlihat sudah bahwa sisanya tinggal 334. Tinggal 40 dengan harga yang 3 juta 120. Bisa difahami? Jelas? Sekarang kita berkelompok masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya ini. Kamu kerjakan untuk yang metode kedua, LIFO dan moving average. Silakan. Masih dari soal tadi ya, dari PD Senang Jaya. Silakan dikerjakan. Jika masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada saya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Boleh di HP saja ya, supaya kita lebih mudah ya. Bisa gunakan Excel. Oke, sudah semuanya? Oke, silakan. Kerjakan baik-baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa? Sudah bisa? Baik. Sudah bisa selesai semuanya? Selesai? Selesai? Ada yang belum? Selesai? Di kelompok ini selesai? Yang ini? Selesai? Ini juga? Selesai Mbak? Yang pojok? Selesai ya? Selesai semuanya? Baik, aplaus untuk kita semuanya. Ini pekerjaan dari kelompok 1 ya. Coba kita lihat bersama-sama apakah yang disampaikan yang dikerjakan benar atau salah. Kita lihat. Semuanya cek pekerjaan dari kelompok 1. Silakan disampaikan. Pada tanggal 7 bulan Mei terjadi adanya pembelian sebesar 100 unit dengan price 3 juta dengan jumlah harga 300 juta dan balance-nya ada di 300 juta. Lalu pada tanggal 19 bulan Mei terjadi yang adanya penjualan 30 unit dengan jumlah 90 juta
dan balance-nya menjadi 210 juta. Pada tanggal 22 Mei ada pembelian sebesar 70 unit dengan jumlah 217 juta dan pada kolom balance menjadi 210 juta, lalu ditambah 70 unit menjadi 217 juta. Pada tanggal 25 Mei terjadi adanya penjualan sebesar 70 unit dan juga 10 unit, totalnya ada 80 unit yang berjumlah 264 juta ditambah 30 juta. Lalu pada kolom balance berjumlah 180 juta. Pada tanggal 28 Mei terjadi adanya pembelian sebesar 10 unit yang berjumlah 30 juta. Lalu pada kolom balance tulis unit 60 ditambah 10 dan jumlahnya menjadi 180 juta ditambah 30 juta. 32 juta, maaf. Berapa? Coba perhatikan dulu berapa? 22? 180 ditambah 32. Oh ya, silakan Ya. lanjut. Lalu pada tanggal 29 Mei terjadi adanya penjualan sebesar 10 unit ditambah 20, totalnya 30 unit yang berjumlah 32 juta ditambah 60 juta. Lalu pada kolom balance ditulis 120 juta. Dan yang terakhir, jumlah keseluruhan pada kolom purchase yakni 180 unit dengan jumlah 249.300.000. Pada kolom cost of goods sold 140 unit dengan jumlah 476 juta. Dan pada kolom balance 40 unit dengan harga 3 juta dan berjumlah 120 juta. Betul semuanya Sekian, ini? Bu. Benar? Aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sehingga saldonya adalah sebesar 40 unit dengan price-nya adalah 3 juta. Sehingga amount-nya adalah 120 juta setelah mengalami mutasi mulai dari persediaan, pembelian, dan penjualan. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik ya. Kita akan lanjutkan sekarang dengan yang metode moving average ya. Tadi sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, sudah. Maka silakan untuk moving average yang sudah diberikan kepada dikirimkan melalui WhatsApp, silakan disampaikan, dipresentasikan oleh kelompok mana yang siap? Kelompok 2. Oke, silakan. Ini urut ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Oke, silakan Mbak disampaikan ya. Untuk yang moving average. Pada tanggal 7 Mei tahun 2024 terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 3 juta sehingga jumlahnya adalah 300 juta sehingga balance-nya ada 100 unit dengan harga per unit 3 juta sehingga jumlahnya menjadi 300 juta. Kemudian pada tanggal 19 Mei terjadi penjualan dengan jumlah 30 unit dengan harga per unitnya 3 juta sehingga jumlahnya 90 juta. Sehingga saldo yang dimiliki sekarang tinggal 70 dengan harga 3 juta per unit sehingga jumlahnya ialah 210 juta. Lanjut. Selanjutnya pada tanggal 22 terjadi pembelian sejumlah 70 unit dengan harga 3.100.000 per unit sehingga jumlahnya ialah 217 juta. Sehingga saldo yang tersisa ialah 140 unit dengan harga Rp3.050.000 sehingga jumlahnya ialah 427 juta. Pada tanggal 25 Mei terjadi penjualan sebanyak 80 unit dengan harga Rp3.050.000 sehingga jumlahnya ialah 244 juta. Sehingga saldo yang dimiliki tinggal 60 unit dengan harga Rp3.050.000 per unit dengan jumlah 183 juta.
Selanjutnya pada tanggal 28 Mei terjadi pembelian sebanyak 10 unit dengan harga 3.200.000 per unitnya dengan jumlah 32 juta. Sehingga saldo yang dimiliki tersisa 70 unit dengan harga Rp3.071.429 sehingga jumlahnya ialah 215 juta. Yang terakhir pada tanggal 29 Mei terjadi penjualan Ya. sebanyak 30 unit dengan Rp3.071.429 harga per unitnya sehingga jumlahnya ialah Rp92.142.000 sehingga saldo yang tersisa tinggal 40 unit dengan harga Rp3.071.429 sehingga jumlahnya Rp122.857.160. Pada bulan Mei ini terjadi pembelian sebanyak 180 unit dengan total harga 549 juta dan penjualan sebanyak 140 unit dengan harga 426.142.000 sehingga saldo yang tersisa ialah 40 juta dengan harga Rp3.071.429 per unit dengan jumlah Rp122.857.160. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang dikoreksi tadi jawabannya? Sesuai dengan apa yang sudah kalian perhatikan di dalam WhatsApp masing-masing? Ada pertanyaan? Betul yang dikerjakan? Betul. Aplaus untuk kelompok 2. Ya, ternyata mudah ya belajar mengelola kartu persediaan ya. Ada pertanyaan sampai di sini jelas? Oke, baik. Sekarang kita bisa simpulkan nanti setelah kalian mengerjakan baik dari FIFO, LIFO maupun moving average, maka kita akan lihat bahwa di dalam FIFO ini adalah menggambarkan nilai yang mendekati harga pasar, harga yang bisa direalisir ya. Jadi nanti menggambarkan harga pokok penjualan yang tidak sebanding dengan harga pasar, dalam hal ini laba dinilai terlalu besar. Ya, tapi kalau LIFO ini biasanya adalah laba dinilai wajar. Sedangkan yang moving average tadi menggambarkan harga pokok penjualan yang mendekati harga pasar dan ini lebih kecil daripada FIFO. Ya, sehingga biasanya kalau di pajak biasanya tidak diizinkan yang menggunakan LIFO ini, biasanya FIFO atau moving average. Paham ya? Jelas semuanya? Jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Untuk menguji kalian di dalam pembahasan ini, maka kalian bisa mengerjakan kasus di dalam persediaan ini ya. Nanti akan saya kirimkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kirimkan ke WhatsApp untuk dikerjakan ya. Besok kita akan bahas bersama-sama lagi. Sampai di sini ada pertanyaan untuk sampai dengan contoh kasus itu? Tidak. Ya, baik, sampai dengan latihan soal ya. Ini tidak perlu saya sampaikan dulu supaya kalian nanti bisa mengerjakan sendiri. Nah, dapat kita simpulkan semuanya bahwa memahami atau belajar mengelola kartu persediaan ternyata tidak terlalu sulit dan sangat kita butuhkan untuk mempelajari mengelola kartu persediaan. Ya, jika nanti kalian menjual barang ya, kalau di rumah misalnya iseng-iseng membuat donat kemudian kita jual, kita bisa menghitung persediaannya. Paham? Baik, kalau begitu katanya belajar tanpa refleksi itu adalah menjadi muspro, tidak ada gunanya ya. Jadi sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ya. Hari ini kami telah mempelajari tentang pengertian persediaan, sistem pencatatan persediaan beserta prosedurnya dan membuat kartu persediaan. Dan membuat kartu persediaan. Membuat kartu persediaan. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, baik ya. Jadi kita semuanya sudah mempelajari tentang persediaan secara tuntas hari ini ya. Nah, baik. Setelah mempelajari cara mengelola kartu persediaan ini, kita belajar bahwa setiap angka itu mempunyai cerita tentang ketelitian,
tanggung jawab, dan kejujuran di dalam mencatat. Sehingga di dalam proses pembelajaran akuntansi ini, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita belajar melakukan sebuah keseimbangan, kejujuran, dan ketelitian. Ketika kita tidak jujur, maka yang terjadi apa? Kesalahan di dalam mencatat. Ya, paham ya? Sehingga jadilah akuntan yang bukan hanya cermat tetapi berintegritas, ya. Kemudian kini kita semuanya menjadi tahu, ya, menjadi jelas, ya, menjadi mengerti bahwa kartu persediaan itu bukan sekadar mencatat barang keluar masuk, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mencatat kartu persediaan ini, maka yang terjadi adalah kita bukan hanya sekadar mencatat barang yang keluar masuk, tetapi melatih pola pikir kita, ya, melatih pola pikir kita berpikir secara teratur, logis, dan tanggap terhadap perubahan di dalam dunia usaha, ya. Maka setiap langkah di dalam pengisian kartu persediaan, jangan lupa tadi, kamu harus ambil maknanya, bahwa ini akan mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, fokus, teliti, dan menghargai proses. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar kita hasilnya benar atau tidak, bukan seperti itu, tetapi juga ketepatan di dalam semua tindakan yang kita lakukan, mulai dari step yang satu ke step yang lain. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah belajar banyak, ya. Oke, baik, kita ketemu kembali esok. Mudah-mudahan besok di materi yang lebih menarik lagi untuk kita. Salam untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.